Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 19. Kali ini berisikan anggota saya Muhammad Iqbal Ramananda dengan NIM akhir 026. Saya Muhammad Jafril Syera dengan NIM akhir 049. Nah, kesempatan kali ini kami itu bakal mempresentasikan sekaligus ngeringkas jurnal dari Data Visualization on FIFA World Cup Analysis 2018. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendahuluan penelitiannya. Jadi penelitian ini tuh menerangkan tentang FIFA World Cup, di mana merupakan turnamen sepak bola yang paling bergengsi di dunia. Nah, ini tuh memang udah dari sekian tahun juga udah diikuti banyak penggemar. Contohnya dari kasus Piala Dunia 2010 itu pada jurnal disebutkan bahwa sekitar 5% dari seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini menonton pertandingan itu. Entah itu dari stadion maupun dari luar. Nah, partisipasi sebuah negara dalam ajang ini tidak hanya membawa kebanggaan nasional, tetapi juga memberikan dampak luas, mulai dari liputan media yang masif hingga keuntungan ekonomi yang signifikan. Nah, pada Piala Dunia 2018 ini, setiap tim peserta bahkan menerima setidaknya 9,5 juta US dollar. Lebih jauhnya, keberhasilan dalam sepak bola juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Nah, ini latar belakang penelitian dan konteks penelitiannya. Tidak semua negara itu dapat partisipasi di Piala Dunia. Sehingga FIFA menyelenggarakan proses kualifikasi melalui 6 konfederasi regional. Salah satu yang paling penting adalah perpindahan Australia dari Oceania Football Confederation ke AFC pada tahun 2006. Nah, itu setelah perpindahan tersebut, Australia selalu berhasil lolos ke Piala Dunia 2010, 2014, maupun 2018. Meskipun sebelumnya yang hanya mampu tampil dua kali di 1974 dan juga 2006. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan pertanyaan, apakah keberhasilan tersebut murni hasil strategi pengembangan tim nasional tersebut, atau sekedar kebetulan, atau justru dipengaruhi oleh kebijakan konfederasi itu. Nah, seiring berkembangnya kebutuhan akan analisis data, visualisasi menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Nah, Tableau itu dipilih sebagai salah satu perangkat visualisasi data yang populer, memungkinkan pengolahan data secara interaktif sehingga pola, tren, dan insight dapat lebih mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada bagaimana data pertandingan FIFA World Cup 2018 dapat divisualisasikan dengan Tableau untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai turnamen FIFA World Cup 2018. Nah, tujuan penelitian itu sendiri itu adalah yang pertama itu ada menganalisis data pertandingan World Cup 2018 menggunakan Tableau, lalu menunjukkan pola, tren, dan insight yang sulit terlihat dari data tabel biasa, lalu yang terakhir adalah membuktikan bahwa visualisasi data dapat membantu peneliti, pelatih, analis, dan penggemar dalam memahami turnamen yang diselenggarakan ini. Metodologi penelitiannya ini ada variabel data yang digunakan itu ada year, date, time itu buat waktu pertandingannya, ada round itu tahap turnamen, ada group stage, knockout, semifinal dan lain-lain. Dan juga ada stadium, city itu tentang lokasi pertandingannya yaitu di Rusia, mungkin ada kota-kota di mana dan juga stadionnya di mana. Home team, away team itu tim yang bermain, home goals dan away goals jumlah goals masing-masing tim. Nah, metodologi ini menunjukkan bahwa penelitian memakai data FIFA World Cup 2018 itu ada di Kaggle juga, datanya bisa open. Kemudian dianalisis dengan visualisasi menggunakan Tableau untuk menemukan pola, tren, dan wawasan baru dari data itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini adalah interaktivitas dari visualisasinya. Jadi di sini ada highlight action. Jadi highlight action ini menyoroti data terkait antar visualisasi. Membantu melihat hubungan antar variabel, juga membantu melihat misalnya memilih tim tertentu langsung terlihat performanya di berbagai metrik seperti jumlah gol, lokasi stadion, atau hasil pertandingan. Nah, kalau kita misalnya memencet salah satu misalnya di sini adalah eh, Angola, nah nanti akan terlihat highlight-nya gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada filter action. Jadi di sini itu memungkinkan pengguna untuk menyaring data di satu visualisasi data berdasarkan pilihan di visualisasi lain. Misalnya memilih satu negara atau tim pada grafik, lalu dashboard otomatis menampilkan hanya pertandingan gol atau stadion yang berkaitan dengan tim tersebut. Jadi mungkin di sini eh, visualisasinya agak kurang nyambung karena memang ini merupakan screenshot yang diterapkan di jurnalnya. Nah, selanjutnya adalah go to sheet action. Jadi ini adalah navigasi dari satu sheet atau dashboard ke sheet lain. Misalnya dari overview semua pertandingan di Piala Dunia, pindah ke sheet yang menampilkan detail pertandingan satu tim. Tentu misalnya skor, stadion, terus waktu lama, waktu lawan gitu. Kalau misal di sini digambar itu kayak contohnya adalah home team goals.
Lalu selanjutnya ada hyperlink action. Jadi hyperlink action ini menghubungkan data di dashboard dengan sumber eksternal. Misalnya saat diklik nama stadion divisualisasi, dia akan ke halaman detail. Nah, kalau ini contohnya itu ketika kita mengeklik gitu ya, ini akan masuk ke tabelnya. Ini juga seperti di jurnalnya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada tooltip. Ini adalah info tambahan yang muncul ketika pengguna mengarahkan kursor hover pada saat hover pada titik pertandingan di grafik. Langsung tampil seperti skor, tanggal, lokasi stadion, dan nama tim. Sama seperti tadi, ini merupakan screenshotan dari jurnalnya langsung, dan kami pun mungkin kurang mengerti ya kenapa memang foto yang ditampilkan seperti ini. Tetapi jika kayak yang kami tahu ketika memang diklik atau di hover ke arah tabelnya itu akan muncul eh, detail-detail terkait dengan informasi yang dilakukan itulah tooltip gitu. Nah, selanjutnya highlight text tabel, di mana ini merupakan info tambahan yang muncul ketika pengguna mengarahkan kursor pada data. Saat hover pada titik pertandingan grafik, langsung tabel detail seperti skor, tanggal, lokasi stadion, dan nama tim. Nah, ini gambarnya seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah comparative analysis, di mana ini membandingkan berbagai metrik dalam dashboard. Misalnya bandingkan jumlah gol, lokasi stadion, dan waktu pertandingan dalam performa tim dengan warna-warna yang berbeda. Selanjutnya adalah heat map. Jadi heat map ini visualisasi distribusi dengan warna. Jadi heat map menampilkan jumlah gol per tim lawannya. Jadi kalau warnanya lebih gelap itu menandakan skornya tinggi gitu. Nah, jadi dari beberapa interaktivitas visualisasi itu, ini adalah hasil penelitian dan juga diskusi penelitiannya. Nah, si penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan Tableau dalam analisis data FIFA World Cup 2018 mampu memberikan gambar visual yang lebih jelas terkait pola, tren, dan momen penting selama turnamen. Melalui berbagai teknik visualisasi, data yang kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah dan juga interaktif. Beberapa teknik visualisasi tadi yang sudah dijelaskan itu ada highlight action, filter action, go to sheet action, hyperlink, dan URL action, ada tooltip, highlight text tables, heatmap, dan juga komparatif analisis. Nah, diskusi dari hasil ini tuh menegaskan bahwa visualisasi data bukan hanya memudahkan analisis performa tim dan strategi permainan, tapi juga bermanfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pelatih, analis, hingga penggemar. Dengan tampilan yang interaktif, visualisasi dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan keterlibatan audiens dalam memahami jalannya turnamen. Nah, selanjutnya kesimpulannya bahwa visual data sangat penting untuk memahami data Piala Dunia. Data yang luas mencakup pemain, tim, pertandingan, dan fans harus bisa diakses oleh pelatih, analis, pemain, fans, dan media. Mengubah data kompleks menjadi visual interaktif dan mudah dipahami. Alat visualnya bisa berupa grafik, chart, heatmap, dan infografis. Metrik permainan bisa diringkas dengan radar atau bar chart. Strategi divisualisasikan dengan heatmap dan positional chart, membantu pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat, meningkatkan pengalaman ketika penggemar, mengidentifikasi tren turnamen dan pola permainan, bisa membandingkan performa sekarang dan turnamen sebelumnya, dukung storytelling, menampilkan perjalanan tim, lalu profil pemain divisualisasikan dengan grafik, dan juga visualisasi tentunya dapat membangun keterlibatan emosional audiens. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih.